Mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya monggo sambutan sebentar oleh Ketua Panitia. Monggo di Armin Dr. Armin Sinarta. Matur nuwun Dokter Probo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat umur kepada kita sehingga kita bisa bergabung pada kegiatan pagi hari ini. Dan sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita ke jalan terang benderang yakni Islam. Dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin ya rabbal Amin. alamin. Dan tidak terasa sudah 1 tahun berlalu dan insya Allah kita akan dipertemukan kembali dengan bulan yang selalu kita rindukan, bulan yang selalu kita nanti-nanti dan bulan yang penuh dengan berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan suci Ramadan. Dan saya mewakili dari panitia Ramadan Kemilau Ramadan 1445 Hijriah mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang sudah menyempatkan hadir dalam acara pagi hari ini yang eh, berjudul beribadah puasa yang menyehatkan dan tetap produktif. Dan kegiatan ini adalah kegiatan pertama dari rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Dan semoga apa yang kita dapatkan pada kegiatan hari ini dapat menambahkan keilmuan dan wawasan kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih khusus pada saat menjalani ibadah puasa tahun ini. Sekian dari saya. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya jelas bagus banget ya. Alhamdulillah, Dr. Armin Sinarta. Bapak Ibu yang saya hormati, kisah pada kesempatan ini akan membicarakan 3 topik ya. Pertama adalah bagaimana puasa pada orang yang diabetes mellitus, kemudian ada gangguan tiroid. Ini telah di tengah-tengah kita Dr. Raden Bowo Pramono, SPPD KEMD. Beliau sibuk juga nih baru berbarengan, tapi alhamdulillah beliau berkenan memberikan ilmunya melalui kita di forum ini. Kita modelnya tanya jawab ya Mas, Mas Bowo. Ya, Ya. siap. Ya, makasih. Bisa didesain yang bagus nih. Apa layarnya, Mas 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 Wisnu ya. Eh, kita akan ajukan beberapa pertanyaan. Ini Mas Boy ini senior kita di penyakit dalam FKKM KUGM. Beliau adalah ketua Perkeni di pernah jadi ketua PAPDI DIY, ketua Perkeni DIY dan Persadia DIY ya. Beliau punya jabatan banyak kalau bilang bidang diabetes ini pakarnya ya. Ya, kita akan bincang-bincang Mas Bowo beberapa hal atau pertanyaan. Yang pertama, eh, apa bedanya puasa bagi orang DM dan bukan DM Mas Bowo? Dokter Bowo. Baik. Sebetulnya puasa buat umat Islam pada bulan Ramadan itu wajib hukumnya ya. Baik pasien diabetes maupun tidak diabetes itu wajib menjalankan. Kecuali dia memang tidak kuat. Jadi banyak orang pasien yang kalau diabetes, wah dok saya sakit dok, saya nggak menjalankan, saya harus suntik insulin, saya tidak menjalankan ibadah dulu. Oh saya bilang nggak bisa. Ini hukumnya wajib. Dicoba dulu ya. Nanti kalau memang tidak bisa atau drop, monggo silahkan batal. Ya nanti disaur atau dibayar setelah puasa ya. Puasanya itu dibayar setelah bulan Ramadan. Nah, jadi ini tetap harus menjalankan. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya. Cuma mungkin dalam menjalankan ibadah puasa untuk yang diabetes itu ada kiat-kiat bagaimana mengenai pengobatannya supaya pasien diabetes itu tidak ngedrop atau gula darahnya turun ya. Jadi
Kalau biasanya makan 3 kali, menjadi 2 kali, sedangkan obat yang diminum atau disuntik itu untuk mengatasi makan yang 3 kali, sehingga bisa jadi drop. Oleh karena itu, obatnya dikurangi, ya, dosisnya, tergantung dari obat yang dia pakai. Kalau yang pasien tidak diabetes mungkin nggak ada masalah ya, tinggal menjalankan seperti biasa aja. Nah, kemudian yang penting lagi juga gula darahnya tidak boleh tinggi, ya, karena kalau gula darahnya tinggi, maka kita tahu gejala diabetes itu ada 3, ya, mudah lapar, mudah haus, sama banyak membuang air kecil, ya. Nah, kalau gulanya tinggi, pasien mudah lapar, mudah haus, ya, juga mudah lapar. Dia banyak makan. Sedangkan kalau Ramadan kan nggak boleh makan, ya, pada saat menjalankan ibadah puasa. Kemudian haus, maksudnya minum, ya. Ini juga nggak boleh pada saat Ramadan. Jadi diusahakan kalau gulanya tinggi itu menyebabkan lapar dan haus, ya. Bisa dehidrasi karena sebagian apa air itu bisa keluar lewat urin, ya. Air di tubuh itu keluar lewat urin sehingga dehidrasi. Sehingga obatnya minum. Tapi sayang kan kalau bulan Ramadan minum, ya, pada saat puasa sehingga puasanya batal. Jadi kita mencegah, untuk mencegah itu gula darah harus bagus. Demikian mungkin Dokter Probo. Apa ada batasan Mas yang boleh puasa tuh gula darah harus di bawah berapa? Apa 20, 250 atau 300 atau berapa? Ada nggak batasan yang disepakati oleh Ya. para ahli Mas? Nah, jadi obat-obat yang dipakai itu, ya, itu untuk membuat gula darah normal. Gula darah normal itu angkanya sekitar 100, 100, ya, itu untuk lebih mudah. Tapi untuk orang diabetes itu gula darah dianggap normal kalau angkanya sekitar 100 sampai 150. Itu karena HbA1c-nya akan di bawah 7 untuk pasien-pasien diabetes. Nah, kalau pas gula darahnya di bawah 7, maka eh, komplikasi yang disebabkan oleh gula darah yang tinggi itu tidak terjadi. Sehingga itu dianggap normal atau on target, ya. Oleh karena itu diharapkan selama berpuasa gula darahnya sekitar 100 sampai 150. Hmm. Tapi guru saya bilang, ya, guru saya almarhum Prof. Asdi, kebetulan juga kakak saya, ya, guru saya, kakak saya tuh bilang, ngendiko bahwa kalau orang diabetes itu gula darahnya naik-naik sedikit nggak ada masalah, ya. Yang penting ibadahnya lancar, tidak drop, tidak juga tinggi. Kalau tinggi sampai di atas 300 itu nanti dia banyak banyak apa berkemih atau kencing, ya, sehingga dia dehidrasi. Itu juga bahaya, bisa terjadi ketoasidosis diabetikum karena gulanya tinggi, banyak kencing, makin makin tinggi lagi karena apa gula konsentrasinya meningkat, ya, gulanya makin kental dalam darah. Oleh karena itu gula darah pokoknya ya sekitar 200 lah paling tinggi pada saat sahur, ya, sehingga dengan pemakaian tubuh itu pas buka sekitar 100 nanti turun, ya. Dan obat-obatan harus hati-hati, ya, jangan sampai yang bikin ngedrop. Jadi kalau pakai insulin pas sahur gulanya normal, ya, itu justru hati-hati karena nanti pas buka ngedrop, ya, sebelum buka udah bisa ngedrop, ya. Jadi itu ya sekitar 200 lah, itu mungkin aman Dokter Probo, Oh ya. ya, makasih Mas supaya ini mewakili masyarakat jadi admin aja. Admin ternyata juga bisa tanya ya, mewakili pasien-pasien presiden juga ya. Mumpung ada Dr. Bawon di sini ya, karena ini ilmunya dipakai untuk semua orang. Jadi pada orang diabetes itu kalau begitu bukannya sahurnya gimana ya Mas? Sahurnya pada orang diabetes mellitus, sahurnya supaya nanti kadar gula waktu puasa normal, tapi nanti pas buka liang-liang supaya itu sahurnya gimana Pak? Strategi sahurnya. Ya, kalau sahur sama buka puasa sebutnya sama aja, ya. Jadi yang biasa kita makan 3 kali, itu sahurnya sama dengan sarapan, ya. Naik ke pagi, ya, ke sahur, ya. Kemudian pas buka sama dengan makan malamnya dia yang sudah diatur loh. Cuman yang di sini biasanya kan suka, Dokter Probo, apa namanya, tambah lagi, sehingga banyak. Nah, hati-hati. Nah, jadi untuk pasien diabetes, khusus, ya, mendapat obat glimepirid atau sulfonylurea, ya, glimepirid, glibenclamid, gliclazid, ya, ini macam-macam yang dari BPJS karena ada itu menurunkan gula darah.
Nah, sebaiknya diminumnya adalah pada saat buka, ya. Jadi kalau saat buka, dia misalnya kurang makannya, ngedrop pada saat setelah buka kan makan nggak masalah. Kalau ngedrop kan cepat minum air gula atau segala macam. Tapi kalau pada saat sahur, terus kemudian ngedrop, makanya apa namanya, kan bisa batal gitu. Sayang ya, padahal obatnya cuma minum atau makan yang manis-manis pada saat itu. Jadi nanti dirubah tergantung pengobatannya. Kalau mendapat insulin ya, yang disuntikan 3 kali dirubah menjadi 2 kali ya. Terus dengan yang 2 kali itu porsinya kira-kira yang sahur dikurangi ya, yang buka ditambah sedikit ya, karena biasanya buka atau sahur itu makannya Dahsyat. cuma ngetan ya, penuh kehangatan itu, Oh, ketan. menghangatkan. Makannya penuh kehangatan, maksudnya nginget ke macam-macam makanan gitu, tidak makanan masak ya, masak ini jarang ya. Kemudian kalau pas buka kan makanannya seger sehingga jumlah kalori yang dimakan lebih banyak daripada sahur biasanya, sehingga porsinya perbandingannya dibuat dosisnya lebih banyak yang buka dibandingkan yang sahur gitu loh. Ya, jadi itu Dokter Probo. Nah, jadi cara penghitungannya kalau misalnya dia dapat 3 kali suntik atau 30 unit ya, jumlah total per hari jadi 20 unit aja ya, 20 unit insulin. Nah, itu yang pagi kasih 8, yang malam 12 misalnya seperti itu. Ya, jadi supaya nggak ngedrop. Atau 5 dengan 15 nggak apa-apa, tinggi-tinggi dikit nggak ada masalah. Ya, jadi itu yang penting, puasanya bisa lancar, tidak ngedrop, tidak juga tinggi. Itu mungkin yang terpenting Dokter Probo. Iya, makasih Mas. Ya, Ah, kalau jadi tadi Dokter Bawa menyampaikan bahwasannya kalau kadar gula sewaktu antara 100 sampai 150 itu insya Allah HB1C bisa sampai sekitar tu- 7 ya, Mas ya, di tadi bawah 7 tujuh, ya. di bawah 7 Dokter Oh, Probo 27. ya. Nah, begitu berarti Ya, orang-orang yang calon jemaah haji bisa siap-siap ya Dokter Bawa ya. Kan haji nanti ya, jadi bulan Mei berangkat. Nah, ya, syaratnya sekarang itu harus HB1 di bawah 8. Jadi kuncinya adalah ya, kadar gula harus diusahakan 100 150 ya Dokter Bawa. ya, ya antara 100 150 target. Jadi orang normal ya, orang diabetes biasa seperti itu. Jadi begini, begini Dok, untuk yang haji khusus ya, sebaiknya mulai sekarang itu mulai mengatur makannya sama pengobatannya. Dibuat gula sekitar itu. Untuk yang tahun depan haji juga mulai sekarang mulai menata diri ya, untuk makan ya. Sehingga HbA1-nya bisa berangkat gitu loh. Di bawah 8 kan mintanya ya. Kenapa kok di bawah 8? Sebetulnya sekitar 9, 10 ya dulu berangkat nggak apa-apa ya. Tapi sekarang ini kalau tidak salah ada aturan bahwa jemaah haji yang berangkat itu didampingi oleh tenaga kesehatan yang jumlahnya setengah dari tahun sebelumnya. Ya, jadi tenaga kesehatannya cuma setengah dari tahun sebelumnya, sehingga jemaah hajinya makin banyak, tentu konsentrasi atau perhatian terhadap jemaah haji yang sakit lebih lebih berkurang ya, Dokter Prabowo ya. Ya. Jadi karena jumlahnya sedikit, sedangkan jemaahnya makin banyak, jadi berkurang konsentrasinya. Sehingga istilahnya kurang begitu kopen ya. Jadi harus memelihara dirinya sendiri. Oleh karena itu kalau dengan biasa dengan HbA1c di bawah 8 atau 7, maka si pasien itu akan lebih memperhatikan dirinya ya, dirinya sendiri, sehingga di sana lebih apa ya, selamat lah ya, tidak merepotkan, gampang sakit seperti itu. Nah, kalau nggak salah tahun kemarin itu banyak yang meninggal ya. Nah, 774 salah Mas. satunya adalah berapa? 774. Nah, ya kan itu Tinggi mungkin nih. salah Iya. salah satunya gulanya tinggi itu, sehingga untuk persyaratan yang sekarang tahun ini minta di bawah 8 gitu ya. Jadi mungkin supaya jemaah haji siap-siap saja gula darahnya, yang diabetes diatur. Oh ya. Demikian. Dokter Dokter Admin, Dokter Admin Carta enggak? Mangga di Admin Carta. Kita berdua langsung jadi anu ya, double menjadi MC dan moderator pasangan berpasangan. Mari kita mumpung ada Dokter Bawa di sini. Oke, Silakan mau tanya, Pak. matur nuwun sangat Dokter Probo, Dokter Bowo atas penjelasannya Dokter. Mungkin izin Dokter, menika mungkin ada dari peserta juga Dokter yang hendak mungkin bertanya ataupun konsultasi terkait masalah kesehatannya terkait diabetes mellitusnya seperti itu Dokter. Apakah
Mungkin kita berikan kesempatan juga dokter bagi para peserta sekiranya untuk mengajukan pertanyaan dokter. Ya, ya, Nanti bagus. Ya, silakan. Monggo, monggo. Dokter Bawa udah siap nih. Memang dia izin berniat. dokter. Ya, Meniko ada satu pertanyaan dokter. Mohon izin Ya. menyampaikan atas nama Rahma Rizka. Izin bertanya dokter, kapan pasien dengan DM harus membatalkan puasa? Apakah harus cek gula darah dan apa sebelum membatalkan? Misal kadang ada yang ingin menahan biar puasa sehingga menguat-nguatkan diri padahal sudah agak lemas dokter. Nah, jadi meniko batasan mana sih dokter pada pasien diabetes mellitus yang ketika kondisinya pasien sudah merasa lemas, tapi masih merasa sayang gitu dokter. Mungkin udah deket asar gitu oh dok. ya ini bener nih. Banyak nih kasus jam Bawa. Di mana nih? Ya, Izin dokter. ya baik, terima kasih. Mohon arahannya Jadi, dokter. jadi begini, itu gula darah disebut hipoglikemi yang harus mendapatkan obat eh, apa namanya gula ya, baik itu gula secara minum atau secara apa namanya suntikan ya. Itu kalau apa namanya gulanya di bawah 60 atau 70. Ya kalau orang tua mungkin di bawah 70 sudah rasanya lemes ya. Ya jadi hati-hati kalau orang tua, hati-hati kalau sampai ngedrop di bawah 70 itu pada EKG-nya terjadi pemanjangan gelombang Kite ya sehingga itu bisa menyebabkan kematian pada pasien diabetes yang sepuh kalau terjadi hipoglikemi. Jadi hati-hati. Dan hipoglikemi ini terutama berbahaya kalau terjadi pada malam hari. Karena disangkanya kan salah satu gejalanya adalah ngantuk. Ya, ngantuk. Kalau pagi-pagi ngantuk, padahal lagi aktivitas tinggi, itu kita bisa curiga dia hipo. Ya, tapi kalau pas malam, ya dipikir memang tidur, ya didiemin aja nggak diapa-apain. Itu bisa meninggal, hati-hati. Makanya dalam suatu apa yang diabetes dijaga jangan sampai hipoglikemi pada malam hari. Kalau pada puasa ya menjalankan Ramadan itu nah, disebut hipoglikemi kalau di bawah 60. Tapi kalau misalnya 70, 80 dia mendapat obat yang aksinya panjang ya seperti 24 jam misalnya ya, insulin aksi panjang. Nah, itu dia bisa ngedrop makin lama makin makin turun. Jadi 80 aja kalau udah ada timbul gejala itu langsung dibatalkan aja. Kalau udah timbul gejala lemes, ya keringat dingin, lemes dan dia nggak kuat ya. Tapi kalau menjelang, menjelang buka ya coba ditahan aja. Ya kalau menjelang buka ya, kan itu biasanya. Nah jadi hati-hati aktivitas pada saat menjelang orang diabetes itu kalau kita misalnya olahraga, terus kerja berat, ya kerja berat yang otot, ya karena otot itu memakai gula itu secara dengan sedikit insulin. Jadi otot itu memang apa namanya bisa menurunkan gula darah. Oleh karena itu dalam satu pengobatan dalam manajemen diabetes itu olahraga merupakan salah satu manajemen daripada diabetes. Ya, jadi ototnya bergerak itu memakai gula, gulanya turun. Nah, jadi kalau kalau pasien menjelang apa pada saat puasa itu menjalankan olahraga hati-hati, apalagi pakai obat-obat seperti insulin itu ya sehingga bisa mudah ngedrop. Oleh karena itu diatur betul olahraganya biasanya menjelang buka sehingga pas ngedrop pas buka gitu loh ya. Jadi ini pengaturan bulan sekarang kan dulu kalau nggak salah di penyakit dalam itu kalau sepak bola yang tadinya pagi jadi sore ya. Jadi itu Hmm. jadi diatur karena menjelang buka terus minum kan ya nanti pas buka deket sama buka sambil minum apa segala macam nggak masalah ya. Jadi itu dilakukan tapi juga jangan terlalu berat ya karena kalau sampai nggak sadar itu bahaya ya. Jadi membutuhkan pertolongan dokter. Jadi kalau mau dicek gula darah dilihat 80 kalau dapatnya insulin aksi panjang ya bisa buka ya kalau udah gejala-gejala cukup berat dia udah nggak kuat ngantuk segala macamnya lemesnya bukan apa eh, luar biasa ya mau nggak mau ya itu segera buka jadi angkanya paling nggak 70 ya 70 kalau yang muda kalau yang tua ya 80 lah ya itu di situ mungkin yang terpenting jangan sampai dia harus menunggu dia nggak sadar ya karena lama-lama bisa nggak sadar kalau terjadinya pagi hari ya lebih baik kalau udah lemes gula darahnya turun ya dibatalkan aja ya jangan sampai itu nanti bisa dibayar yang itu sehingga pengobatan hari berikutnya dikurangi dosisnya Hmm. ya supaya dia tidak turun atau aktivitasnya
dikurangi. Ya, demikian mungkin. Makasih. Maka dek, tidak sinar ta. Ada lagi yang monggo, ada adik residen mumpung, ayo mumpung ada dokter Tanto juga di sini ya. Dokter-dokter Tanto Oke. bedah. Udah onku. Makasih dokter Tanto yang mengikuti acara ini. Makasih. Oh Prof ini ada Diki juga ada ini. apa nih? Prof Diki. Oh iya, banyak nih. Ini ada data dari data dokter Yudi nih, Dik. Dokter Yudi, Dik. Ini pertanyaan dokter, apakah ada batas konsumsi kurma untuk membatalkan puasa pada pasien DM? Batasan konsumsi kurma untuk membatalkan puasa pada pasien DM. Oh ya, pertanyaannya mengenai korban ya. Iya, Mas. Baik. Ya, Batasnya jadi makan begini. berapa kurmanya itu loh. Ya, jadi begini. Pengalaman saya itu pernah terjadi hipoglikemi pada saat di Madinah mau ke Mina, ya, mau Oh, ke waktu haji Arafah ya, itu Mas kan ya? Aminahnya, Waktu haji ya? ya, Waktu ya, haji, Mas Bowo. itu saya hipoglikemi karena turun tangga dari lantai 7 ke lantai dasar, ya, bawa koper. Nah, itu hipo, ya, saya pakai insulin. Nah, pada saat hipo itu saya makan korma karena waktu itu yang manis tinggal korma yang saya bawa, yang saya pegang ada korma. Jadi makan satu korma, dua korma, nggak recovery recovery. Is- Terus makan terus sampai setengah jam lebih. Itu habis lebih dari setengah kilo, Oh, ya. Jadi nggak baik-baik. Nah, begitu bagus, enak kira-kira 1 jam lebih itu ya. Kalau kita minum air gula itu cepat recovery, ya, cepat enak gitu loh. Tapi minum air gula, tapi korma nggak baik-baik. Nah, begitu bagus, udah enak. Karena habis setengah kilo saya cek 2 jam kemudian gulanya 400. oh. Jadi istilahnya begini, korma itu gulanya tinggi dan lepasnya lambat, menjadi gulanya pelan, ya. Jadi lepas lambat dia menjadi gula di dalam tubuh. Nah, di sini ceritanya Nabi Muhammad SAW itu makan korma 3 butir saat buka puasa. Nah, ternyata 3 butir itu karena memang adanya cuma kurma 3 butir, ya. Jadi 3 butir itu eh, Nabi kita itu bisa menjalankan sebagai nabi, imam masjid, semua sebagai suami, ya, hubungan suami istri semua bisa dikerjakan dengan 3 kurma itu, ya. Jadi 3 kurma itu sangat luar biasa, kalorinya tinggi. Jadi cukup hanya 3 kurma dalam satu hari. Sedangkan di Indonesia buka puasa dengan 3 kurma, kolak, bakso, yaitu teh manis, kira-kira berapa tuh kalorinya? Ya, jadi untuk diabetes ya monggo. Mungkin kalau sudah korma, korma aja, jangan yang lain. Mungkin itu Dokter Prabowo ya. Ini dari pengalaman ternyata korma itu lepas lambat dan gulanya tinggi. Jadi itu Dokter Prabowo. Ya, Terima kasih. terima kasih. Jadi kita pernah baca di pedoman tuh Mas buku Anasa Gizi itu. Kurma 3 itu 50 kalori. 50 Ya, kalori. Ya, tapi kan Mas Bowo tadi habis setengah kilo. Jadi otomatis karena berapa biji lepas tadi lambat itu ya. Amin dan Rata. Banyak banget Jadi ya. lepas lambat, hati-hati. Dia itu Pak, betul Pak. itu. Iya, Dan iya. mungkin jenis-jenisnya Dokter Prabowo ya. Iya jenisnya ya. Jenis-jenis kormanya itu. Oh iya, iya. Ada kurma Ya, Mesir, ada kurma ya, Sukari, itu ada penting betul. Najwa dan sebagainya. Iya Ya, betul. itu Ya. dia. Jadi karena orang-orang Arab kan banyak yang cuma makan korma aja kan kuat-kuat gitu kan. Iya. Kuat-kuat itu karena kalorinya memang tinggi, ya. Kalorinya memang tinggi itu kayak madu juga demikian Dokter Prabowo, ya. Madu juga demikian. Makanya mereka cuman cuman madu gitu udah bisa ngobatin segala macamnya karena memang kalorinya tinggi dan isinya luar biasa banyaknya itu, ya. Jadi kalau kita sudah makan korma nanti ngelihat yang lainnya juga jangan banyak-banyak gitu maksudnya. Nasinya nambah segala macam dikurangi. Ya, demikian mungkin Dokter Prabowo. Oh iya. Ya, ini di berarti ada daftar nih. Memang daftar dalam apa ya namanya di IPAK ya tentang kandungan beberapa kegiatan makanan dan kegiatan. Oh ya Mas Bawa, mumpung ini Dokter Bawa karena ini sebelum ada oh ini ada pertanyaan lagi nih. Ini ada maaf Oke. di Sinar ya di Sinar tanya ada Oke. pertanyaan dari Dokter Didi Pak Didi ya. Ada
ada dua pertanyaan Enggak, Dek, baru, dibacakan, dokter. Dek. Izin saya Di, bacakan nih, dokter. ya, Dek. Oke, izin ada pertanyaan yang pertama, dokter, dari Bapak Didi, dokter. Terima kasih Bapak Didi atas pertanyaannya. Saya Didi, usia 56 tahun, eh, terkena diabetes sudah 32 tahun. Saat ini diet karbo dengan pola makannya 3 kali sehari dengan nasinya 1 ons sekali makan. Dan sekarang terapi rutin dengan insulin Novorapid 3 kali 10 unit dan Levemir 10 unit sebelum tidur. Mohon penjelasan. Porsi makannya dan dosis insulinnya bagaimana, dokter? Apakah sudah tepat atau belum, dokter? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaan saya, apakah gula darahnya sudah terkontrol dengan makan dan dosis insulin tersebut? Ya, kalau misalnya sudah terkontrol dengan baik, ya misalnya gulanya sekitar 100 sampai 150 rata-rata ya. Jadi ngecek anytime ya, kapan aja ngecek angkanya 100 sampai 150. Itu HbA1c biasanya sekitar di bawah 7, ya itu udah bagus itu. Kalau dengan sekian bagus ya. Pada saat puasa, gula darah puasa insulin yang puasa itu Levemir itu udah cukup baik ya untuk menurunkan gula darah puasa. Sedangkan yang untuk makan, yang Novorapid 3 kali itu dibuat 2 kali, ya. Kan makanya tadinya 3 kali kan Novorapid itu untuk menurunkan gula darah setelah makan. Makanya diturunkan jadi 2 kali, ya. Jadi berarti 10-10 ya. Cuma yang sahur dikurangi. Misalnya 7 gitu ya. Sedangkan yang bukanya 13. Karena biasanya buka, ya tadi ada tambahan makanan tadi. Gitu. Ada kurma, ada apa ya. Dimulai dengan yang manis-manis ya. Tapi jangan jangan terlalu banyak ya. Boleh kalau diabetes manisnya manis Tropicana Slim atau gula diabetes asal boleh lah. Gitu ya. Gitu mungkin, Dokter Armin. Baik, dokter Jadi itu Probo. sudah Dokter cukup Bowo. baik kalau memang itu eh, memang terkontrol selama ini dengan dosis yang sekian. Ya, Baik, terima kasih banyak Dokter Bowo atas penjelasannya dan semoga untuk Pak Didi penjelasan dari Dokter Bowo saya harap sudah bisa menjawab nih untuk pertanyaannya. Dan rupanya antusias dalam pertanyaan di kolom chat sudah masuk beberapa nih gitu, Dokter Enggak, Bowo. Dek. Mau dibaca, Dek. Dibaca, Dek. Izin saya lanjutkan gitu, Dokter Bowo. Ya, Dek. Saya Ya, Dek. ya, antusias ya banget siap. untuk pertanyaan macam pertanyaan terkait diabetes menikah, dokter. Izin dokter, pertanyaan kedua dari Ibu Rizka Puspitari ini, dokter. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin bertanya, dokter, bagaimana pengaturan aktivitas fisik seperti jalan kaki untuk pasien diabetes dan apakah ada pembatasan aktivitas fisik untuk pasien tersebut dan kapan harus cek gula darah pada pasien diabetes, dokter? Oke, mohon arahannya, dokter. Baik, aktivitas fisik itu kalau biasa dilakukan, ya, biasa dilakukan. Misalnya dia kerja, misalnya dia nyun sewu tukang beca atau kuli panggul segala macam. Kalau memang dia dia apa namanya dia bekerjanya itu sehari-hari ya tetap dijalankan, ya. Tinggal makannya sama pengobatannya yang berubah kan. Nah, jadi kalau memang dia sudah biasa dengan pekerjaan itu nggak ada masalah. Ya, nanti kalau dia puasa terus nggak kerja, nggak ada penghasilan, nggak bisa buka puasa, justru malah itu tidak baik. Oleh karena itu, pekerjaan yang biasa dilakukan tetap dikerjakan, olahraga yang biasa dikerjakan ya dikerjakan, ya. Cuma nanti tinggal pengaturan jamnya, ya. Hati-hati kalau olahraga terlalu keras, nanti ngedrop di pagi hari. Biasanya kalau kalau olahraga pagi, terus kan biasanya olahraga sambil minum, sambil apa gitu kan. Itu, nah itu yang nanti membatalkan. Jadi olahraganya sebaiknya olahraga yang santai saja, misalnya jalan kaki ya jangan jangan jogging atau lari ya. Jadi seperti itu. Cukup jalan santai ya, sehingga semua otot bisa bergerak. Itu aja yang penting ya. Yang penting mengalirkan darah seluruh tubuh dengan lancar. Ya, demikian mungkin Dokter Armin ya. Jadi silakan di olahraga, cuman yang jangan terlalu berat ya. Demikian mungkin. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Bowo. Berarti pada dasarnya sebenarnya tidak ada larangan untuk aktivitas pada pasien diabetes, Ya, cuma memang harus diatur dari porsinya saja, gitu, dokter, supaya tidak ya, berlebihan ya. sehingga Sama tidak jatuh waktunya pada ya. kondisi hipoglikemi, gitu, dokter. Ya, sama Oke. waktunya. Oh, Ya. yes, ya, dokter. Baik, jadi Sayang kondisi kalau yang sudah hipoglikemi ditunggu sedang. setahun nanti batal puasanya ya. Gitu, dokter. Ada lagi, Dek?
Mohon izin dokter, menika masih ada dua pertanyaan lagi dari kolom chat dokter. Mohon izin yang pertama atas nama Diki Mohrizal. Wah, ini Dokter, Profesor Diki nih. Profesor Diki ya. oke dokter, Profesor Diki gitu dokter. Ngapunten Ya. dokter. Ya, Oke, matur nuwun sangat pertanyaannya Prof. Selama Ramadan, apakah ada ibadah malam yang membuat pola tidur berubah dan berkurang? Dan bagaimana dampaknya pada gula darah, terutama untuk diabetes? Matur nuwun. baik. Jadi pada saat bulan puasa, pada saat ibadah, ya, hampir rata-rata semua pasien diabetes itu gulanya baik, ya. Saya lihat juga makanya sih agak lebih banyak ya, tapi gulanya baik. Kenapa? Karena kehidupan sehari-hari sebelum Ramadan, pasien itu mungkin banyak stres. Ya, kalau banyak stres, itu adrenalin naik, gulanya ikut naik. Tapi kalau kita menjalankan ibadah kan tidak stres, ya. Selalu berdoa. Coba kalau kita berpikir buruk, kira-kira yang keluar apa? Kan selalu adrenalin. Adrenalin meningkatkan gula darah. Tapi kalau kita berpikirnya tenang, kalau berdoa kan tenang ya, itu nggak akan meningkatkan gula darah, ya, sehingga gula darahnya bagus, sehingga ada penambahan makan sedikit-sedikit itu nggak naik. Dan kalau ibadah malam, saya rasa itu lebih baik ya untuk mengatur gula darah karena tadi emosi kita lebih rendah ya, lebih sabar ya menjalankan ibadah itu dalam kehidupan sehari-hari juga mungkin paginya lebih sabar habis ibadah malam apalagi kalau habis ibadah malam banyak tidur jadi banyak ngomel mungkin ya kalau yang biasa paginya ngomel jadi ini tentu buat gula darah tidak berpengaruh buruk ya berpengaruhnya malah baik kalau ibadah malam demikian mungkin dokter Prof Diki terima kasih pertanyaannya kecuali kalau terus ngemil ibadah habis ibadah ngemilnya banyak ya itu mungkin naik ya. Ya demikian Nggih, mungkin. nggih, matur nuwun Dokter Bowo, dan semoga bisa menjawab nggih pertanyaannya Prof. Dan izin dokter, ada satu lagi pertanyaan dokter, menika dari atas nama Khairul Dewi. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya sudah menderita diabetes kurang lebih 10 tahun dan sudah lama tidak nafsu makan. Tapi kenapa gula darah saya selalu tinggi? Nah, mungkin menika sudah sering banget dokter jadi permasalahan bagi pasien-pasien kita juga dokter yang mondok di Sarjito dokter. Jadi nafsu makannya turun sudah lama, namun ketika dicek kira apa sebabnya dan bagaimana solusinya, dokter? Dia mohon arahannya, dokter. Baik. Jadi orang yang berat badan rendah, ya toh, makannya sedikit. Kira-kira waktu makannya sedikit itu susah nggak? Kenapa dia makannya sedikit? Apakah sakit gigi, ya, sakit perut, mual, CKD misalnya, ya, ada CKD, mual, dia mikir, ya, itu susah, gulanya naik. Dan kita tahu kalau pasien-pasien mondok di rumah sakit itu nggak ada yang senang. Walaupun dia sakit apapun nggak ada yang senang. Oleh karena itu gulanya pasti naik. Ya, waktu zaman dulu belum ada BPJS, pasien begitu masuk ke rumah sakit naik. Ya karena apa? Gulanya tadi misalnya di mana di rumah itu gulanya 100, begitu sampai rumah sakit masuk UGD terus dirawat naik gulanya. Kenapa? Dia mikir berapa duit, saya keluar duit ya, ngabisin duit di rumah sakit. Tapi sekarang BPJS sudah nggak mikir itu. Mungkin nggak naik ya. Cuman dengan makannya, suasananya, apalagi kalau misalnya harus masuk ke ICU, apalagi masuk ke UGD, tetangganya yang baru dirawat meninggal ya, misalnya di sebelah sebelah tempat tidurnya meninggal, wah dia stresnya luar biasa itu, ya gulanya mesti naik. Kalau dia tahu loh, kalau dia nggak sadar ya mungkin enggak ya. Tapi itu yang pertama. Yang kedua terus obat-obatan ya ada obat-obatnya yang naikin gula seperti kortikosteroid dan lain-lain ya memang kalau itu memang dibutuhkan ya jadi terutama kalau naiknya karena stres dan itu kalau memang tidak karena makan ya jadi stres atau obat-obatan mungkin itu dokter Armis ya. Baik, matur nuwun sangat, dokter Bowo. Oke, bagaimana dokter Probo? Apakah sepertinya masih Ya, banyak nah, mungkin satu ini lagi ya? nih Mas Bowo. Mumpung Mas Bowo ada di sini.
Kalau orang hipertiroid atau hipotiroid, apa yang perlu diwaspadai selama puasa, Mas? Hipertiroid atau hipotiroid, gimana, Mas? Pesan-pesannya apa? Baik. Baik, terima kasih Dokter Probo. Jadi pada saat puasa kalau orang hipertiroid sama hipotiroid sebetulnya yang berperan di sini atau membuat buruk atau naik baiknya pasien hipertiroid itu bukan gula atau makanan, ya karena ini nggak ada masalah. Jadi kalau tapi yang sangat berpengaruh adalah emosi. Jadi pada saat emosi naik, heart rate-nya akan naik, maka hipertiroidnya juga mungkin bisa naik, ya. Sedangkan kalau orang berpuasa itu biasanya emosi dan segalanya akan turun, ya, lebih sabar, kan katanya nggak boleh marah, nggak boleh ini, sebetulnya itu melatih kita untuk lebih baik. Nah, hipertiroid nggak akan terpengaruh, bahkan biasanya lebih baik, ya, karena eh, apa namanya tadi yang memacu denyut jantung menjadi cepat juga berkurang. Demikian Dokter Probo. Jadi untuk hipertiroid dan hipotiroid tidak ada masalah. Bahkan kalau yang apa, yang hipotiroid ya nggak ada masalah. Ya Oh, untuk iya. ibadah puasa malah yang penting justru harus jalanan gitu aja. Jadi Demikian mungkin. nggak ada perubahan terapi ya, Mas? Kalau terapi tetap aja kalau itu karena beda, beda tidak berhubungan dengan makan. Oh iya. Makasih. Makasih Mas Bowo atas Ya, ilmu-ilmu yang Dr. Bowo sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Dr. Bowo, terima kasih sekali atas semuanya dan eh eh, saudara sekalian peserta pelatihan atau seminar tentang bagaimana mengisi puasa bagi penderita diabetes mellitus, kemudian gagal ginjal dan lansia. Kita terima kasih kepada Dr. Bawa dan Dr. Saya tahu banyak kegiatan ini juga ada acara di ngisi ya, acara di Solo ini. Jadi diluangkan ya, waktunya sebentar. Terima kasih. ya, Selanjutnya terima kasih Mas Dr. Bawa. Seandainya Dr. ya. Bawa mau Saya pamit ya. ya. Selamat jalan Mas Mohon Bawa. pamit Kita ya. semuanya. Jadi, Iya. terima Silakan kasih Dokter Dokter Bowo. Probo, terima kasih Dokter Armin. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Prof wabarakatuh. Diki. Ya, dan sekalian yang saya hormati, kita akan lanjutkan materi yang kedua tentang bagaimana puasa pada orang gagal ginjal ya. Dari ini Dokter Meta akan siap. Silakan Mas Host, Mas Wisnu akan memutarkan ke acara apa yang sampaikan Dokter Meta karena Dokter Meta hari ini juga ada namanya Hari Ginjal Sedunia persiapannya sedang rapat. Jadi alhamdulillah beliau sudah menyiapkan materinya dalam bentuk video. Silakan Dokter Mas Rahman untuk menyampaikan. Baik, terima kasih kepada panitia. Terima kasih kami juga mengucapkan kepada Dokter Probo atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi terkait dengan gangguan ginjal. Izin saya untuk share screen. Baik, izin saya sedikit menyampaikan bahwa di tahun ini 2024 kegiatan dari World Kidney Day atau Hari Ginjal Sedunia bersamaan dengan acara rangkaian di bulan Ramadan ya, dan memang Hari Ginjal Sedunia ini setiap tahunnya kami peringati di hari Kamis minggu kedua bulan Maret, sehingga untuk tanggalnya itu setiap tahun berbeda-beda, tetapi kami memperingati di setiap hari Kamis minggu kedua di bulan Maret. Baik, saya akan masuk ke materi yang pertama mengenai ginjal tentunya dan juga bagaimana fungsinya. Kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk di tahun ini World Kidney Day atau Hari Ginjal Sedunia memfokuskan mengenai bagaimana mengembangkan akses yang setara dalam pelayanan dan pengobatan yang optimal. Termasuk di sini juga bagaimana untuk kami bisa memberikan edukasi, pengetahuan, wawasan mengenai ginjal, fungsinya, dan bagaimana untuk mencegah terjadinya gangguan ginjal. Baik, kita tahu bahwa ginjal normalnya ada dua ya, di sisi kanan, kiri, di bagian belakang. Bentuknya seperti biji kacang merah.
ya. Ukurannya masing-masing kurang lebih sekitar panjangnya sekitar 10 sampai 15 cm dengan beratnya kurang lebih sekitar 160 gram. Kalau besarnya kurang lebih sebesar genggaman tangan kita, ya. Normalnya kita memiliki 2 ginjal, ya. Fun fact-nya bahwa ternyata kita itu masih dapat hidup normal dengan baik hanya dengan 1 ginjal yang berfungsi dengan baik. Nah, fungsi ginjal apa saja sih? Jadi ginjal itu memiliki banyak fungsi, ya, bisa membuang sampah sisa hasil metabolisme tubuh, bisa mengendalikan keseimbangan air, elektrolit, garam-garaman, ya, mineral dalam tubuh, mengatur juga untuk produksi sel darah merah, mengatur tekanan darah, ya, memproduksi juga vitamin D untuk kesehatan tulang. Nah, yang pertama adalah untuk filtrasi darah. Jadi darah itu masuk ke ginjal melalui arteri renalis, ya, arteri, dan kemudian ada juga vena. Ketika tubuh kita mengalami peningkatan urium karena konsumsi dari protein, makanan yang mengandung protein, maka kemudian kelebihan dari sampah sisa metabolisme urium ini akan dibuang oleh ginjal, ya. Jadi ginjal akan membuang zat-zat sampah sisa metabolisme yang kemudian nanti akan dikeluarkan lewat urin. Kemudian yang kedua tadi menjaga keseimbangan air. Jadi pada kondisi-kondisi di mana kita mengalami dehidrasi, ya, kekurangan cairan, maka tubuh itu akan melakukan kompensasinya dengan meminta, ya. Kita akan meminta otak itu berpikir untuk kemudian mengeluarkan rangsang haus, gitu ya, supaya ada cairan yang masuk. Begitu juga jika ada gangguan di elektrolit, misalnya ada gangguan garam-garaman yang kurang, maka tubuh itu tidak akan membuang garam-garaman itu, tetapi kemudian menyerapnya kembali, ya. Jadi tubuh itu akan berusaha membuat kondisi di dalam tubuh ini normal. Kalau misalnya dalam tubuh ini ada yang tidak normal, misalnya pembuangannya dikurangi, atau kemudian kita meminta tubuh itu untuk memberikan masukan air, gitu ya, atau garam-garaman yang lain. Nah, secara sederhananya tentunya kita juga bisa melihat, ya, kondisi kita dalam kondisi terhidrasi dengan baik atau enggak, dalam kondisi airnya cukup atau enggak, ya. Yang paling sederhana adalah kita bisa melihat warna dari urinnya. Ketika kita mengalami kekurangan cairan, dehidrasi, gitu ya, maka warna urin ini akan pekat. Tapi ketika cairan kita cukup, ya, biasanya kita bisa melihat warna urin itu menjadi lebih jernih, gitu ya. Nah, fungsi yang lain ini juga untuk mengatur produksi sel darah merah. Ini juga yang menjadi salah satu tanda yang biasanya kita lihat ketika kita misalnya tidak pernah ada gejala apa-apa, kemudian melakukan pemeriksaan, ternyata didapatkan adanya gangguan ginjal, dan kemudian juga didapatkan hemoglobinnya turun, anemia, tanpa ada perdarahan, tanpa ada sebab yang lain. Ini juga menjadi tanda bahwa sebenarnya gangguan ginjal ini sudah terjadi lama, ya. Jadi kalau gangguan ginjalnya baru, biasanya hemoglobinnya masih normal, HB-nya masih baik. Tetapi kalau gangguan ginjal ini sudah lama, maka produksi dari eritropoietin yang membentuk HB ini juga sudah menurun, sehingga efeknya kemudian HB-nya turun, ya. Kemudian juga di sini fungsi ginjal yang lain adalah membantu mengatur tekanan darah, ya. Nah, berikutnya tentang penyakit ginjal, ya. Apa sih yang disebut dengan penyakit ginjal? Yaitu suatu keadaan di mana ginjal tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bisa bersifat akut, akut itu baru, gitu ya, atau kronik, sebenarnya gangguan ginjalnya sudah lama. Ya, adanya penyakit ginjal ini menyebabkan aliran darah ke ginjalnya berkurang, ya, kemudian akhirnya ginjal mengalami kerusakan. Nah, kerusakan dari ginjal ini sebenarnya bisa banyak sekali penyebabnya. Bisa kita sebutnya sebagai gangguan prerenal. Prerenal itu aliran ke dalam ginjalnya yang bermasalah. Misalnya ketika dehidrasi, kekurangan cairan, ada muntah-muntah atau diare yang tidak segera diisi kembali, gitu ya, airnya. Itu bisa menyebabkan gangguan ginjal, atau ada gangguan jantung yang berat yang kemudian menyebabkan gangguan di ginjal juga bisa terjadi, atau ada infeksi, gitu ya, infeksi yang berat menyebabkan aliran ke ginjalnya menurun, bisa terjadi. Selain dari prerenal atau gangguan yang aliran masuk ke ginjal, ada juga gangguan di ginjalnya. Misalnya akibat dari komplikasi dari diabetes yang lama, komplikasi karena misalnya hipertensi yang diderita lama,
atau ada obat-obatan yang memang kemudian bersifat nefrotoksik, toksik terhadap ginjal ya, atau ada gangguan di ginjal misalnya ada suatu kista, polikistik yang kemudian ginjalnya mengalami gangguan. Selain itu ada juga yang kita sebut sebagai gangguan di pasca renal. Pasca renal itu di bagian bawah ya, misalnya karena ada sumbatan. Sumbatan ini bisa karena tumor misalnya, ada batu di saluran kemih yang menyebabkan kemudian aliran urinnya terhambat ya, misalnya karena prostatnya yang membesar, aliran urinnya terhambat ya, ada sumbatan sehingga kemudian ginjalnya pun bisa kemudian membengkak atau mengalami gangguan karena aliran urinnya terganggu. Gejalanya seperti apa? Gejala ini sebenarnya tidak khas ya, tidak selalu kemudian gangguan ginjal itu muncul gejala ini. Tetapi jika mengalami gejala ini, kita jadi bisa lebih aware, lebih berhati-hati ya. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi ya. Ketika ginjal bermasalah, tensi ini bisa kemudian naik karena tadi salah satu fungsi ginjal adalah mengatur tekanan darah ya. Ketika ginjalnya bermasalah, kemudian yang mengatur tekanan darah ini jadi terganggu, tensinya bisa naik. Yang kedua, perubahan frekuensi buang air kecil, jumlah pipisnya ya, selain jumlah sering pipisnya ini juga bisa terganggu ya, kok jadi jarang pipisnya gitu ya. Pipisnya kok menjadi sedikit ya. Kemudian berikutnya adalah ada darah dalam urin. Kalau ada darah warnanya pipisnya merah gitu ya, harus segera lakukan pemeriksaan. Berikutnya sering lemes. Ya, lemes ini banyak sekali penyebabnya. Salah satunya bisa juga lemes ini karena tadi anemia, ya, HB-nya turun. Atau lemes ini bisa terjadi karena sampah metabolisme uriumnya itu meningkat, ya, sehingga kemudian ada keluhan lemes. Ya, sakit kepala ini juga bisa menjadi gejala. Bengkak karena cairan yang keluarnya berkurang. Bisa sesek karena cairannya tertimbun di paru-paru atau sesek karena badannya menjadi asam. Bisa muncul keluhan mual, muntah, nafsu makannya turun atau kulitnya kering, gatal, ini juga bisa ya. Jadi kalau misalnya ada salah satu dari gejala berikut, bisa kemudian segera lakukan untuk pemeriksaan. Nah, komplikasi apa yang bisa terjadi ya akibat ginjalnya bermasalah? Tadi tensinya bisa naik, muncul anemia, ya, ada gangguan dalam pembuangan garam, air sehingga kemudian bisa jadi bengkak, ya, ada penyakit jantung yang muncul akibat dari komplikasi gangguan ginjal, gangguan tulang, mineral, ya, badannya menjadi asam, gangguan garam-garaman dalam tubuh, atau ada juga sindrom uremia. Uremia itu adalah gejala yang muncul ya, misalnya tadi mual muntah karena uremikumnya tinggi, sampah-sampah dalam tubuhnya tinggi ya. Nah, bagaimana sih tips mencegah untuk tidak terjadi gangguan ginjal gitu ya? Atau jika terjadi gangguan ginjal, bagaimana supaya komplikasinya tidak berat? Nah, tipsnya ini sebenarnya pencegahannya ada 3. Ada pencegahan primer, ada pencegahan sekunder, ada pencegahan tersier. Pencegahan primer ini di awal sekali. Jadi kalau kita punya faktor resiko misalnya ya, meskipun belum punya gejala apa-apa, misalnya kita punya orang tua yang diabetes, kita punya risiko untuk terjadi diabetes. Maka kemudian kita mulai ngejaga nih supaya berat badannya tidak menjadi overweight gitu ya. Kita menjaga dengan minum manisnya dikurangi, makan manisnya dikurangi gitu ya. Supaya kemudian meskipun kita punya faktor risiko, penyakit itu tidak terkena. Yang kedua, pencegahan sekunder. Dengan melakukan apa? Pemeriksaan nih, deteksi dini. Jadi mungkin kita nggak ada gejala, tapi kalau kita melakukan deteksi dini, kita bisa mengetahui lebih awal kalau kita mengalami suatu kelainan, mengalami suatu penyakit ya. Kalau misalnya kita tidak lakukan screening, kadang ketahuannya jadinya setelah tahap yang sudah lanjut. Tetapi kalau kita lakukan deteksi dini, awal, maka kalaupun ada kelainan, gangguan, itu bisa segera diobati. Sehingga kemudian tidak sampai ke penyakit yang lebih berat lagi. Yang untuk pencegahan tersier adalah kalau kita sudah terdiagnosis ya, misalnya kita sudah mengalami gangguan ginjal. Nah, gimana supaya komplikasi yang muncul akibat dari gangguan ginjal ini tidak berat? Misalnya tadi, gangguan ginjal ini bisa bikin anemia, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan supaya anemianya tidak berat? Supaya HB-nya tidak turun banyak, gitu ya. Makannya harus bagaimana? Hormon EPO-nya disuntiknya harusnya berapa kali, gitu ya. Atau obat apa yang bisa kita minum supaya tidak mengalami gangguan tulang, misalnya seperti itu. Yaitu untuk pencegahan tersier.
Nah, di sini saya akan fokus untuk membahas yang pencegahan yang primer ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan ketika kita memiliki faktor resiko ya supaya tidak terjadi ke penyakit tersebut gitu ya. Yang pertama tadi pemeriksaan ya, fungsi ginjal secara berkala, olahraga teratur, kendalikan tekanan darah. Tentunya kalau kita mau mengendalikan tekanan darah, kita harus lakukan dulu pemeriksaan tekanan darah rutin ya. Sehingga kalau tinggi kita tahu dan kemudian kita kendalikan tekanan darah. Stop rokok, alkohol, gula darah juga harus kita kendalikan ya. Kalau misalnya tinggi harus kita turunkan. Hindari konsumsi obat-obatan yang berbahaya bagi ginjal, apalagi kalau misalnya belinya beli obat bebas gitu ya, yang tanpa ada resep, tanpa ada dosisnya, itu harus hati-hati. Makanan yang bergizi dan juga minum cukup air. Nah, deteksi dini dari penyakit ginjal adalah lakukan check up dari yang sederhana seperti tekanan darah, ya, kemudian juga pemeriksaan kesehatan rutin seperti misalnya pemeriksaan darah dan urin. Darah yang diperiksa apa sih untuk lihat fungsi ginjal? Sederhananya kita bisa cek kreatinin, kita bisa cek urium, ya, kita bisa cek cystatin C. Kita nanti kemudian dari pemeriksaan dua itu bisa mengetahui berapa sih laju filtrasi glomerulusnya. Sisa ginjal sehatnya ada berapa persen sih gitu sekarang ya. Jadi dengan pemeriksaan urium, kreatinin ya atau cystatin C, kemudian kita nanti bisa mengetahui ginjal kita ini bagaimana. Selain darah, pemeriksaan urin itu juga kita bisa lakukan. Kemudian nanti kita bisa melihat ada albumin yang bocor enggak, ada protein yang keluar enggak ya. Apakah kondisinya itu memang cukup cairan kita ya. Kemudian apakah ada tanda-tanda infeksi dari urin ya. Jadi pemeriksaan darah dan urin sederhana ini sebenarnya bisa memberikan data yang cukup banyak ya. Kalau misalnya ada infeksi, maka kemudian apakah infeksi ini perlu diobati gitu ya. Apakah oh ternyata saya minumnya kurang ya. Urinnya pekat, maka kemudian kita harus segera minum supaya tidak terjadi dehidrasi yang berkepanjangan. Nah, untuk olahraga, sebenarnya olahraga ini bisa apa saja asalkan olahraga yang tidak bersifat kompetitif ya. Kompetitif itu nggak harus yang lomba-lomba, balapan atau siapa ada yang menang gitu ya. Nah, olahraga ini bisa dengan jogging misalnya, kemudian jalan kaki, bisa berenang, bersepeda atau senam ya. Jadi silakan saja atau olahraga lain yang Bapak Ibu bisa lakukan ya, yang dilakukan secara rutin. Nah, rutin itu berapa kali ya untuk olahraga? Kalau bisa setidaknya 5 kali dalam seminggu, masing-masing kurang lebih sekitar 30 menit. Ya, kemudian juga kalau memang ada hipertensi atau ada penyakit yang lain, maka obat-obat itu harus rutin dikonsumsi, mengurangi stres ya, stres akibat dari apa pekerjaan atau kegiatan di rumah ya atau di sekitar rumah ya. Itu harus kita bagaimana untuk dilakukan pengaturan gitu ya supaya terjadi bisa ventilasi ya solusinya bagaimana dari stres. Nah, selain dari 3 hal tersebut, ini juga diet ini penting ya. Kalau untuk hipertensi di sini konsumsi garamnya harus dikurangi sebisa mungkin karena memang kita ada pembatasan dari garam. Boleh nih misalnya Bapak Ibu di rumah itu kalau kita masak gitu ya, misalnya ketika masak di rumah nggak usah dikasih garam dulu gitu ya. Nah, setelah itu nanti dipisahkan buat Bapak atau Ibu yang cenderung tensinya tinggi, sudah dipisahkan tuh dalam satu mangkok sendiri, dan kemudian Bapak atau Ibu ketika akan makan, boleh ditambahkan garam meja. Dia garamnya sedikit saja. Kalau bisa sehari, itu tidak lebih dari 1 sendok teh, ya jumlah garam yang dikonsumsi per hari. Jadi nanti Bapak Ibu masukkan sedikit-sedikit ketika akan makan saja. Kemudian mengurangi makanan yang berkolesterol ya, yang berbentuk lemak ini juga perlu dihindari. Stop rokok, alkohol ya. Alkohol ini adalah zat yang disaring oleh ginjal ya ketika Bapak Ibu minum alkohol dan bisa terjadi kerusakan pada jaringan ginjalnya. Merokok ini juga bisa membuat pembuluh darahnya kaku, menyempit ya, sehingga aliran darah ke ginjalnya akan berkurang. Untuk mengendalikan gula darah, tentunya diet sehari-hari. Nah, kurangin makanan, minum yang mengandung gula. Pada pasien yang diabetes, Bapak Ibu yang diabetes, ikuti anjuran untuk menggunakan obat diabetes atau insulin dan lebih perbanyak makan-makan yang berserat. Ya.
Nah, kemudian kalau untuk minum, karena kita juga ini akan masuk ke bulan puasa, sebenarnya kapan sih gitu ya kita minum air putih gitu ya? Nah, ini ada beberapa saat yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa terapkan ketika di bulan Ramadan ya. Ketika sahur, Bapak Ibu bisa konsumsi 1 gelas air pas bangun tidur, kemudian 1 gelas ketika makan sahur, kemudian 1 gelas sebelum imsak. Ya, setelah kemudian buka puasa, Bapak Ibu bisa minum 1 gelas ketika berbuka puasa, 1 gelas ketika makan, ya, 1 gelas sebelum berangkat tarawih, kemudian 1 gelas setelah tarawih, dan 1 gelas lagi sebelum tidur. Jadi kurang lebih sekitar 8 gelas untuk tetap bisa menjaga tubuh ini terhidrasi dengan baik. Berikutnya akan saya sampaikan mengenai mitos dan fakta terkait dengan ginjal ya. Mitosnya di sini adalah banyak minum air akan menghindarkan kita dari penyakit ginjal. Faktanya sebenarnya ya kita perlu air tetapi secukupnya, tergantung dari berat badannya Bapak Ibu gitu ya. Kalau sederhananya anggap aja kebutuhan cairan itu sekitar 30 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya 50 kilo berarti sekitar 50 kali 30 cc, sekitar 1.500 per harinya ya. Jadi nanti kita akan tentukan jumlah airnya berapa, kemudian juga pipisnya gimana gitu ya. Kalau pipisnya kemudian juga masih bisa baik, ketika kreatinin agak meningkat tapi pipisnya masih bisa baik, maka kemudian tetap minumnya boleh sesuai dengan penghitungan tadi. Kecuali kalau jumlah pipisnya kemudian sudah berkurang. Ya, minum air putih yang terlalu banyak ini pun juga tidak baik. Sehingga yang penting adalah minum air putih cukup. Sebenarnya selain dari air putih, ini juga diperlukan gaya hidup sehat ya, dari makanan tadi, batasi konsumsi garam ya, kemudian juga jangan sampai terjadi kenaikan berat badan yang berlebihan, olahraga ya. Berikutnya adalah jika saya sakit pinggang, berarti saya mengalami gangguan pada ginjal saya, gitu ya. Nah, sakit pinggang ini sebenarnya adalah suatu perasaan nyeri yang subjektif. Sakit pinggang dapat disebabkan karena berbagai macam faktor, ya bisa karena ototnya, bisa sarafnya, bisa juga memang gangguan di ginjalnya, bisa juga di salurannya, ya termasuk misalnya ada batu atau infeksi juga bisa. Tetapi tidak selalu sakit pinggang ini adalah karena gangguan di ginjal. Maka Bapak Ibu perlu konsultasi dengan dokter untuk mencari penyebab dari sakit pinggangnya. Jika saya sakit ginjal, maka saya harus cuci darah. Apakah betul? Saya tidak memiliki masalah pada kencing saya. Berarti ginjal saya masih berfungsi dengan baik dan tidak perlu memeriksakan diri. Jadi tahap awal dari penurunan fungsi ginjal itu sering tidak bergejala ya Bapak Ibu ya. Penyebab penyakit ginjal seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, radang di ginjal, penyakit jantung, penyakit autoimun, atau obat-obatan yang merusak ginjal, ada sumbatan, ini menjadi penyebab. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami kondisi-kondisi ini, hati-hati maka harus dikontrol kondisi tadi jika memungkinkan, dihentikan jika ternyata misalnya mengkonsumsi obat-obatan yang beresiko nefrotoksik gitu kan ya, dan segera periksakan diri ya. Harapannya memang tidak sampai kemudian ke kondisi harus cuci darah. Dan sebenarnya untuk yang jumlah pipis ini pun tidak selalu ada gangguan ginjal, jumlah pipis ini langsung menurun, tidak selalu. Kadang ada juga yang datang ke kami dengan ginjal sudah bermasalah tapi pipisnya masih bisa keluar gitu ya. Jadi di awal-awal ini bahwa gejala khas untuk gangguan ginjal ini kadang tidak bisa tidak bisa terlihat begitu kentara gitu ya. Maka penting untuk memeriksakan diri secara rutin dan berkala untuk mengetahui status dari fungsi ginjal ya. Saya minum obat nyeri secara rutin untuk penyakit rematik. Obat itu hanya berpengaruh pada lambung saya saja. Oke. Jadi obat anti nyeri ini juga harus hati-hati karena dapat menurunkan suplai darah ke ginjal, menurunkan fungsi ginjal. Nah, setiap orang ini berbeda-beda kondisinya ya. Maka sebaiknya konsultasikan.
obat apapun termasuk obat anti nyeri yang digunakan dalam jangka waktu lama tidak hanya berpengaruh pada lambung, ini juga bisa menyebabkan gangguan di ginjal ya. Berikutnya adalah merokok tidak memberikan dampak untuk ginjal saya, hanya memberikan dampak pada paru-paru. Faktanya bahwa rokok ini mengandung nikotin yang bisa meningkatkan tekanan darah, menurunkan aliran darah ginjal, merusak pembuluh darah, dan juga dapat menyebabkan penyakit jantung dan merupakan penyebab utama kematian pada pasien dengan penyakit ginjal. Ya, jadi rokok ini efeknya selain tadi aliran darahnya ke ginjal, ini juga efeknya ke jantung. Ya, dengan ginjalnya bermasalah, jantungnya bermasalah, angka mortalitas atau angka kematiannya menjadi lebih meningkat. Tekanan darah yang tinggi tidak berhubungan dengan fungsi ginjal saya. Tekanan darah yang tinggi faktanya akan mempercepat penurunan fungsi ginjal. Penurunan fungsi ginjal juga akan bikin tekanan darahnya semakin tinggi. Ya, untuk mencegah fungsi ginjal yang semakin menurun, maka mengontrol tekanan darah sangatlah penting. Minum obat kencing manis terlalu banyak dapat menyebabkan ginjal saya rusak. Itu mitos ya. Faktanya adalah kadar gula darah yang tidak dikontrol akan bikin gula darah semakin tinggi yang kemudian menyebabkan kerusakan pembuluh darah ginjal dan penurunan fungsi ginjal. Jadi yang berbahaya adalah justru kalau tidak terkontrol gulanya, gitu ya. Karena obat-obat untuk diabetes ini adalah obat-obat yang dalam penelitiannya itu memang diobservasi dalam jangka waktu lama. Ginjal saya sudah rusak, maka saya sudah tidak boleh berolahraga lagi. Itu mitos. Faktanya bahwa gangguan ginjal itu bukan hambatan untuk olahraga. Ya, tetap bisa olahraga 30 menit sehari, 3 kali dalam seminggu. Dan olahraga ini membantu mempertahankan kestabilan tekanan darah, membantu untuk metabolisme lemak, gula darah, dan juga mempertahankan fungsi ginjal yang masih baik. Ya, olahraga bisa juga dilakukan ketika interdialitik. Interdialitik itu adalah pada waktu-waktu antara HD ke HD berikutnya, atau ada juga namanya olahraga intradialitik. Jadi ketika HD kita bisa melakukan olahraga ya. Seperti di kami di Rumah Sakit Sarjito kami ada kayak sepeda statis yang bisa kemudian digunakan untuk olahraga. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada panitia Dr. Probo yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa bergabung dalam acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih Dek Armin Sinata ya, bagus ya yang disampaikan Dokter Meta tadi ya. Kebetulan ya mau ada hari ginjal sedunia Dek Armin ya. Oke dokter, kebetulan acara Meniko bertepatan dengan ini dokter. Jadi beliau belum bisa langsung interaksi bersama kita dokter, tapi dengan video yang telah ditayangkan tadi, saya rasa bisa menjelaskan dokter J untuk apa pertanyaan-pertanyaan kita selama ini terkait tentang apa yang perlu dilakukan pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal selama puasa dokter, terutama dalam memenuhi kebutuhan cairannya dokter J. Ya, makasih nih. Sekarang tiba saatnya saya Dek ya. Oke, ya, ya silakan Oke. dokter. Kita memasuki sesi puncaknya dokter J, sesi akhir yang akan dibawakan oleh dokter Probo Suseno yang dengan eh, saat ini kita akan membahas puasa yang tetap kuat dan produktif pada lansia gitu dokter. Oke. Udah Oke. kelihatan Dek? Oh, oke, sampun terlihat jelas dokter. Oke. Mohon izin selanjutnya dipersilakan dokter. Terima kasih. Saudara sekalian yang saya hormati peserta pelatihan tentang bagian Ramadan yang dilakukan dengan baik, puasa Ramadan dilakukan dengan baik dengan menyehatkan tanda produk atau hanya menjaga kekuatan ya. Ya, saya akan membahas bagaimana puasa pada lansia ya. Ya, apa sih bedanya lansia dengan orang muda? Yang jelas, lansia ada umur-umur puncak ya, puncak keemasan ya. Sehebat apapun dia, begitu tua, begitu diberi umur panjang, masalah fase tua. Dan bagaimanakah semangat ibadahnya pada lansia? Biasanya orang lansia itu ibadahnya semakin kencang ya. Manusia itu tersusun atas 4 unsur bio, psikososial, spiritual. Biologisnya sih sudah menurun ya. Biologisnya menurun, tetapi jangan tanyakan bagaimana aspek spiritualnya. Memang psikologisnya sebagian ada yang turun, sebagian juga ada yang stabil, tetapi ada juga yang segi ekonomi dan sosialnya ada yang menurun, ada yang meningkat.
tapi kebanyakan menurun karena keterbatasan fisiknya tidak bisa kegiatan lagi. Tetapi ada juga yang meningkat, tapi arahnya sosial spiritual, biasanya arahnya ke arah ibadah. Dan apalagi di bulan Ramadan ini, kebanyakan lansia meningkat aspek sosial dan spiritualnya. Tetapi apakah puasa ini bisa menyehatkan dari aspek fisik? Mari kita lihat sebentar. Meskipun ini materinya merupakan ringkasan ya dari beberapa hal. Yang jelas, semangat ibadah pada lansia umumnya meningkat karena aji mumpung isi urip ya. Mumpung saya kuat, kemudian beribadah sebaik-baiknya. Jadi istilahnya apa? Kemauan kerentek itu ya, tapi dia harus lihat bagaimana kemampuan fisiknya. Karena suka tidak suka, orang-orang yang pengen hidupnya bahagia dunia akhirat, yang kita mohon Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah makin dapat itu ada pepalangnya, yaitu berupa sakit. Dan ini pada lansia ini memang bermacam-macam ya. Perubahan-perubahan ini dulu kita nggak bisa apa-apa, akhirnya bisa apa-apa, pas puncak hebat, kemudian pelan-pelan kemampuan kita akan turun sedikit demi sedikit, ya dengan hukum 1%. Jadi pada diri lansia itu terjadi penurunan kapasitas fungsional tubuh. Ada hukum 1% ya. Organnya ada, tapi kemampuannya yang berkurang. Otot di kakinya ada. Dulu lari kencang bisa, sekarang megap-megap ya. Ya Allah, begitu aja kok kesel saya. Dulu pada saat berlari 1 jam, 2 jam kuat. Sekarang 10 menit megap-megap. Kenapa ya? Karena memang beberapa ototnya ada yang mengalami pergantian. Ada tipe otot serabut tipe 1, 2-nya ada perubahan-perubahan. Yang tipe otot cepat berkurang, tipe lambatnya tetap ajak ya. Sehingga kalau lansia itu kalau diminta sprint, maka dia nggak kuat biasanya. Otot tipe cepatnya mengalami involusi dan berganti dengan zat-zat yang tipe 2, tipe yang lambat dan yang lemah ya. Kemudian biasanya lansia itu memiliki atau menyandang gangguan dan atau penyakit yang sifatnya multipatologis lebih dari satu ya. Akibatnya apa? Konsekuensi logis adalah multi terapi atau obatnya makin banyak. Ada penyakitnya 5, asam urat, kolesterol, kencing manis, kemudian dia, hipertensi. Hipertensi 1 nggak mempan, 2. 2 nggak mempan, 3. Diabetes 1 obat nggak mempan, tambah 2. Kita 3, kita tambah suntik. Ya Allah. Kadang-kadang penyakitnya 4 saja obatnya sudah 12. Gimana ya ini ya? Apakah dia terjadi interaksi obat dengan obat dengan makanan? Tentu saja ada dan bisa. Tetapi dokter akan memilih dan memilah mana-mana yang penting untuk lansia demi kebaikan lansia tersebut. Nah, sahabat-sahabat yang saya hormati, peserta pelatihan yang saya hormati, beberapa kemunduran itu bukan hanya fisik, tetapi aspek psikologis, sosial, termasuk sosial ekonomi ya, kebanyakan mengalami impacunity. Tetapi kalau spiritual ada naik, ada yang turun. Jadi inilah kerjanya mengapa sakit, penyebab sakit karena bawaan atau kongenital. Ini ringkasan saya 2014. Defisiensi, degeneratif, pikiran. Nah, pada nasib itu bisa campur semua ini. Udah ada bawaan, udah mungkin dari bapak ibunya dulu punya bakat diabetes atau hipertensi. Muncul setelah tua, waktu muda belum. Ya Allah, muncullah. Tambah kekurangan badan tuh, tulangnya dibungkuk. Karena apa? Kurang kalsiumnya dan kurang vitamin D-nya. Penyakit degeneratif jadi pelupa, ototnya mengalami osteoporosis, osteoartritis, ya, kemudian mengalami kulit kering, kemudian rasa gatal, namanya serotik sign ya. Kemudian ada beberapa gejala yang lain, termasuk aspek psikosomatiknya, bagian autoimun disease mulai muncul, metabolic dyslipidemia, kemudian diabetes, hiperglikemia, dan sebagainya. Kemudian saya juga lebih mudah kena infeksi. Karena kalau trauma, kena paparan dikit aja jatuh, patah. Kenapa? Nutrisinya kurang, penyakit degeneratif, apalagi mungkin menyedap penyakit tumor jinak atau tumor ganas. Dan yang terakhir, mengapa sakit? Karena tak dipakai yang seharusnya. Nah, sahabat-sahabat, ini yang diwaspadai pada lansia. Karena lansia juga kadang-kadang menderita selain faktor aging, proses umur, juga faktor-faktor penyakit. Kadang-kadang lansia tidak sedikit yang banyak punya penyakit hipertensi, sakit mah, kencing manis, sakit jantung koroner, atau penyakit stroke, atau penyakit paru obstruktif kronis. Itu gimana strateginya kalau sedang puasa ya? Makanya kalau kita lihat lansia ini yang dulunya muda sih, organnya kan dipakai, apalagi udah ada 70 tahun. Saya ada 62 tahun ya, lagi 62 tahun, tinggal beberapa hari lagi. 62 tahun berarti kaki saya, tangan saya, otak saya, ginjal saya ini yang
dilahirkan oleh dibuat Allah 62 tahun yang lalu ya. Apakah nanti bisa berfungsi sampai 100 tahun? Saya nggak tahu. Dan kita lihat ternyata orang-orang yang menjaga dirinya dengan baik dan benar, maka akan awet itu ya, akan awet. Ibaratnya mobil, kalau dirawat dengan bagus akan awet. Tetapi kalau diperlakukan semena-mena, maka organnya akan alami kemunduran dengan cepat, kerusakan. Akhirnya jebol sebelum saatnya. Oh, umur mobil ini biasanya awet sekian lama. Mobil Mercy, mobil Fiat, mobil Daihatsu, mobil apa ya, Ferrari. Ya, ada mobil Ferrari yang usianya 61 tahun, harganya 973 miliar coba miliknya David McNeil. Ternyata karena dijaga dengan bagus, di lelang tuh harganya 973 miliar. Bayangkan. Nah, ibarat manusia, manusia yang menjaga dirinya biar bisa awet tua tapi masih bagus. Otak bagus, jantung bagus. Sehingga waktu dilakukan medical check up MCU, oh semua bagus ya. Padahal usianya udah 70, 80, 90 tahun. Masih bagus. Dan ternyata salah satu cara untuk mengecek dan perbaiki organ ini, beberapa peneliti meneliti organ ini akan bagus kalau salah satunya adalah mengadakan upaya per apa ya perawatan organ tubuh totalitas. Ibaratnya masuk bengkel, dicek, dicek, kemudian yang kurang bagus diperbaiki. Itulah yang terkenal dengan teori namanya intermittent fasting oleh Yoshinori Ohsumi yang mendapat hadiah Nobel. Ya, kita tahu usia 60 tahun ke atas, usia lansia itu usia emas ya. Karena sehebat apapun puncak orang tuh cerdas, pinter, pangkat tinggi, kalau udah tua di panjang ya tua. Nah, saat inilah setiap orang kualitas dewasa tuanya nggak sama. Apakah tuanya sehat? Apakah sakit-sakitan? Apakah senang? Ataukah nelangso? Apakah takwa? Ataukah durhaka? Apakah terhormat? Ataukah dihina? Apakah mandiri? Ataukah tergantung? Apakah manfaat atau menjadi menyebabkan masalah? Kita nggak ingin di masa tua kita menjadi orang yang seperti ini. Karena itulah kita pengen setaman, sehat, senang, takwa, hormat, mandi, manfaat. Dan pertanyaannya, bertakwa itu satunya kan puasa. Apa yang harus kita lakukan agar puasanya bagus gitu ya? Puasa bagus untuk lansia. Selain dapat aspek fisiologis, ya biologisnya bagus, biologis ya, biopsikososial spiritualnya. Nah, ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Pertama adalah bersahur. Nah, ini kuncinya. Kunci puasa itu yang modern ini, masuk intermittent fasting, itu bersahur. Dikatakan oleh utusan Tuhan, Allah, Nabi Muhammad SAW, Prophet Muhammad ya, tasakharu fa inna fis sahri barakatun. Nah, kalau sahur, itu ada berkahnya, sahabat-sahabat yang saya hormati. Nah, kalau kita sahur, maka yang terpenting adalah minum, kata Nabi. Sahurlah kamu dan sahur adalah berkahnya. Memang orang-orang yang mau sahur itu bangunnya sebelum adzan subuh. Sehingga dia bisa berkesempatan berdoa. Karena doa di waktu itu sangat mustajab ya, seperti malam terakhir. Selain itu, bisa menyiapkan diri. Seandainya punya penyakit, bisa makan obatnya. Dan terpenting sekarang penting adalah apa? Minum ya, minum, minum. Jadi sahur ini yang penting minum, bukan makannya. Dan minum itu tidak diusahakan cukup total dalam dari 1 malam 24 jam itu. Nah, minum itu berapa banyak? Ya, sebaiknya dalam 24 jam itu 30 cc kalikan berat badan masing-masing. Itu termasuk sayurnya loh ya. Nah, bagi sahur, buka, dan lain sebagainya. Sehingga sampaikan dokter Metalia tadi, dokter Gila tadi, memang kita bisa membawa bekal minum di waktu taraweh gitu ya. Jadi karena minumnya itu hanya pada waktu malam hari, sehingga sampai dini hari, sampai waktu akan azan subuh. Maka lansia ini cenderung apa ya harus dicukupi karena cenderung nggak mau minum banyak. Kenapa? Nah, pada kencingnya kan jadi berkurang ya. Soalnya saya banyak kegiatan, nanti saya kepoyo-poyo, saya nanti kencingnya pas subuh malah kencing-kencing kalau saya minumnya banyak. Nah, katakan semuanya ini sebenarnya bisa diantisipasi. Lebih baik ini, lebih baik agak repot. Yang penting sehat daripada tidak repot tapi akhirnya berbuntut sakit. Jadi kita memang Tuhan tuh memberi kasihan, memberikan rumus. Boleh jadi kau membenci sesuatu pada yang kau benci itu baik untukmu dan boleh jadi kau suka sesuatu pada yang kau suka itu jelek untukmu. Dalam surat Al-Baqarah 216 ya.
wa asa antuk Jawa wa khalaqakum wa santu hibbu Jawa wa syarulakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ya. Ini dapat jadi dipaksa ya. Meskipun tidak harus tetap minum gitu, tetap minum ya, tetap minum. Misalkan satu hari sekitar 5-9 gelas, bisa kecil-kecil ya porsinya. Nah, atau termasuk sayur ya. Jadi ini kunci ya. Nah, dan pada bulan Ramadan, kegiatan Ramadan pada lansia sering jadi pembongkaran cadangan tubuh ya. Maka kalau orang nggak mau makan yang cukup, maka badannya makin berkurang ya, berat badan kurang. Tapi kadang-kadang masih diharapkan untuk kurus sedikit, ya berkurang sedikit gemuk ayam. Nah, kemudian apa lagi? Sahabat-sahabat yang sayangi, susu, mentega, mie instan boleh. Oseng-oseng juga bagus, lumpia bagus, tambah buah, melon, jeruk, apel, bagus. Kuah sayur bagus, kuah sayur mengandung kalium, bisa menurunkan tensi, ada antioksidannya, wedang tomat, wedang jeruk, wedang jahe, wah bagus ya. Ini bagus membuat mata piar gitu ya. Dan ini mendekati adzan subuh, supaya bagus ya diakhirkan mendekati adzan subuh supaya eh, tidak kekurangan cairan. Biasanya lansia itu protes, nanti pipisnya tadi ya banyak dan kering jadi sering kan ya. Nggak apa-apa Bu, lebih baik kata kaki, lebih baik membuang limbah daripada sampah masih mendol dalam tubuh. Jadi kalau kita kencing jangan baca membuang limbah membersihkan tubuh. Nah, jika makanan sangat kurang, maka perlu konsumsi suplemen vitamin itu juga boleh jajah pakai. Kita juga sebaiknya kalau kita makan minum dicermati ya, makan apa, mengandung apa, sehingga kita kalau nggak bisa makan banyak pakai namanya makanan penukar ya. Misalnya saya nggak bisa makan nasi, oh boleh kok. Nggak nasi, boleh yang lainnya. Bisa bihun. Oh saya nggak suka sayur. Oh sayur nggak suka, coba buah. Dan ini ada apa ya? Kandungan-kandungan satuan rumah tangganya susu sapi 1 gelas 200 apa gram dan itu mengandung kalori 125 kalori. Jadi kalau nggak mau makan nasi diganti susu misalnya gitu ya. Ya jadi bisa diganti. Kita daftar ini penting banget. Ya misalnya saya suka tahu. Oh tahunya berapa ukurannya berapa gram? Oh itu cuma 75 kalori. Ya kalau tahu 2 potong ukuran 1 potong besar itu 110 gram 1 on ya. Itu sama dengan tempe 2 potong yang bobotnya 50 gram. Jadi tahu 110 gram sama dengan tempe 50 gram. Ya ini contoh. Mengandung 75 kalori, mengandung 5 gram protein, 3 gram lemak, dan 7 karbohidrat. Jadi ini, karena itu sahabat-sahabat penting bertanya pada ahli gizi di puskesmas, ahli gizi di rumah sakit, dietitian. Oh mereka sangat melihai. Mie basah, nasi, 3/4 gelas itu mengandung apa ya? Mengandung 1 jumlah kalori. Oh sama dengan apa? Singkong 1 potong bobotnya 120 gram. Jadi ini dengan tahu ini kita tidak harus nasi. Kalau bisa nasi boleh ganti yang lainnya. Yang penting lancar harus cukup minum dan makanan yang baik. Serat dan buah minum cukup itu sangat bagus supaya enggak sembelit. Yang kedua adalah aktivitas. Perhatikan pada lansia disesuaikan. Kalau kegiatan di luar rumah harus di tempat yang teduh. Boleh kegiatan spiritual seperti baca Al-Quran, baca hadis, kita agama itu bagus. Majalah, merapikan baju-baju, perkakas rumah tangga, ber-SMS dengan keluarga, teman-teman, bagus. Mendengarkan radio, pengajian, YouTube, dan bagus. Pengajian menyadari mungkin harapan hidupnya tidak lama sehingga menggunakan aji pumpung beramal soleh, mumpung hidup beramal soleh banyak. Pertanyaannya adalah, bagaimana beramal soleh tapi tidak membawa bahaya, artinya jangan sampai melupakan kesehatan diri. Ada beberapa hal kegiatan mencari pahala yang besar. Misalnya apa ini? Misalnya ya, membaca Al-Quran. Karena setiap satu huruf akan diberi oleh Allah pahala 10 kebaikan. Misalnya gitu. Jadi Ibu baca Al-Quran saja. Jadi Ibu kalau pergi-pergi, dapat jangan dipaksakan Bu ya. Nah, dan ini dipadankan Tuhan. Paling bisa sampai 100 sampai 700 kali kalau di bulan Ramadan. Kemudian menulis, meringkas, memindahkan catatan dari penceramah, kemudian dipindah ke handphone, WA, di-share, disebutkan siapa mendapatkan dari siapa. Ini apa namanya? Dakwah elektronik ya. Pahalanya besar. Karena mengabarkan kebaikan itu mendapat pahala yang besar. Jadi banyak cara. Kemudian yang ketiga adalah selain aktivitas, makan atau sahur terutama, buka dan sahur. Yang ketiga adalah olahraga. Olahraga yang tidak menguras energi dan mengeluarkan banyak cairan tubuh atau keringat. Bisa jalan kaki, bersepeda, senam, seni bela diri, seninya ya. Dan sebaiknya sore hari, sekitar 30 menit, sekitar 30 menit sampai 1 jam sebelum berbuka puasa. Sehingga nanti kalau udah pet-petan kan sebelum lagi buka puasa ya. Kemudian yang keempat, berbuka puasa dengan benar. Jadi tadi tentang sahur, kegiatan, olahraga. Yang keempat adalah
berbuka dengan benar. Lansia dianjurkan minum yang segar dan manis ya. Boleh disusul dengan snack ya. Nah sudah itu boleh sholat dulu. Habis sholat baru makan besar, makan malamnya ini. Dan makannya jangan tergesa-gesa ya. Usai makan malam nanti sediakan cemilan, minuman yang segar atau buah yang mengandung cukup air. Nanti dibakar, bisa dicemil pas akan isya atau setelah isya atau di jeda-jeda antara sholat taraweh ya. Ya, kemudian yang kelima, bagi lansia yang sakit, misalnya hipertensi, minum obat yang teratur, minumlah obat yang tidak terlalu banyak kencingnya ya. Obat sakit mah, asam urat, menurun kolesterol, dan sebagainya tetap biasa dimakan biasanya pas uh, berbuka ya. Kamu jika ingin berpuasa boleh nggak? Boleh. Bagi diabetes itu tadi disampaikan Dr. Bowo, boleh berpuasa asalkan kadar gula dalam darah sewaktu berapa? Profesor Dr. Askandar, Dr. Pawiro menyampaikan boleh puasa kalau kadar gula darah sewaktu di bawah 250 mg per desiliter. Dan perhatikan jenis obatnya. Jika menggunakan pil, misalnya metformin, metformin nggak ada perubahan. Mau dipakai pagi sama malam nggak ada masalah. Tapi jika melakukan obat sulfonyl oral seperti glimepiride, glibenclamid yang pagi hari, kalau bisa pagi hari, pada Ramadan dialihkan pas saat berbuka puasa. Pas berbuka puasa ya. Bagi yang menggunakan insulin kerja panjang boleh berpuasa, tapi disuntikkan saat berbuka puasa. Jika menggunakan insulin kerja cepat seperti Novorapid, khusus yang pagi hari, dosisnya cuma 50% saja, lainnya digeser pada waktu berbuka puasa. Kalau yang biasa pagi, karena tapi dengan catatan paginya sahur ya, kalau nggak sahur lain urusannya ya. Nah, itu beberapa sahabat yang saya hormati tentang bagaimana berpuasa pada lansia dan kalau nanti tentang menu-menunya banyak menu-menu yang perlu disiapkan ya, kombinasi warna, bentuk potongan, variasi kering atau kuah dan berapa proteinnya. Kalau protein dianjurkan pada waktu puasa itu sama puasa itu 20 10 sampai 2% protein, lemaknya 20 sampai 25%, karbohidratnya 50 sampai 60%. Dan sebaiknya ditambah vitamin, mineral, serat dan cairan yang cukup ya. Ini dari beberapa hadis ya. Jadi yang penting tuh kalau berbuka puasa tuh Nabi itu pakai rutop ya. Rutop itu kurma yang lembek ya. Sebelum sholat jika tidak ada maka beliau pakai tamar itu kurma kering ya. Jadi kalau nggak ada ya nggak ada cuma minum air saja. Nah ini kalau jadi nah kurma ini 3 biji 50 kalori ya. Rata-rata dalam beberapa tabel-tabel yang saya miliki dari resmi dari Persatuan Ahli Gizi, kemudian dari beberapa dari IPAC juga demikian ya. 3 kurma itu 50 kilokalori sama dan seperempat piring nasi. Jadi seperempat piring nasi ya. Jadi kalau pengen sepiring nasi ya makan 12. Kalau bawa tadi makannya setengah kilo, wah itu panjang betul itu. Hampir 400 kalori lebih itu. Lebih. Kalau saya ini punya nih dari kurma Mesir. Itu jumlahnya hampir sekitar 40. Berarti udah kalorinya hampir 1000-an itu. Nah, ketetesan tetap bahwa kemudian kadar gulanya naik tinggi ya. Memang kalau penyerapan lewat usus kan butuh waktu ya. Kemudian diusus, dikunyah lewat mulut, kemudian untuk di lambung ada beberapa enzim-enzim dan asam klorida masuk pelan-pelan telah lalu menjadi him, pindah ke duodenum, kemudian duodenum ileum. Nah, ini butuh waktu di gastro di lambung kan berarti 3 jam, 3 jam ya. Jadi baru satu tubuh kan setelah itu, makanya jangan kaget kadar gulanya naiknya lebih pelan tapi bisa pasti ya tinggi. Tapi kalau gula cepat pakai gula buatan ya, gula pasir memang lebih cepat. Nah, cepat sayangi. Tapi kalau buka puasa tahu hati-hati ya, hindari minum es saat buka puasa dan buka minum yang manis hangat dan makanan ringan. Setelah jam kemudian baru makan. Saya kira demikian beberapa hal yang jelas semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di Sinarta ada yang mau bertanya? Terima kasih Dokter Probo. Mungkin kita buka sesi tanya jawab nih Dokter Probo. Mungkin sekiranya mungkin ada dari peserta juga yang ingin bertanya langsung dengan Dokter Probo. Baik, dipersilakan bagi para peserta. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan melalui kolom chat atau bisa juga secara langsung. Oke, baik. Dari Mohon izin, Dokter. Meniko ya ada satu pertanyaan dari atau Pak Kumer ya. Teguh Emir Mahmud. Nggih, Dokter. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Um, Dokter. Pada pasien diabetes mellitus dengan insulin, bila lupa ataupun kelewatan tidak sahur, apakah juga ada modifikasi penyuntikan insulin pada saat buka puasa? Baik, mohon arahannya, Dokter.
Sebenarnya kunci kunci apa ya orang diabetes dengan insulin itu kuncinya satu pemantauan gula darah sewaktu dengan titik dengan kapiler ya, bantet situ ya. Itu kuncinya di situ. Kadang-kadang yang kita makan itu high kalori atau low kalori atau middle kalori. Kalau rendah, sedang atau tinggi. Kalau kalorinya sedang pakai dosis biasanya pagi, siang, malam. Nah, tadi dokter bahwa ada beberapa tunjuk beberapa negara dari para pakar di bidang diabetes di dunia ada persatuannya dua aliran ya. Nah, kalau kalau seandainya kita pakai insulin kalau pagi biasanya katakanlah pagi biasanya 10 unit, siang 10 unit, malam 10 unit. Nah, nanti pagi ini eh, para pakar itu ada rumusnya, ada beberapa rumus seperti dari Profesor Arkanda juga memberikan saran yang simpel. Yang pagi itu berikan separuhnya, siang dan malam digabungkan. Diberikan 2/3-nya. Itu diberikan pada waktu Ramadan. Tapi dosa jadi atur bisa naikkan turunnya tergantung kadar gula sewaktunya. Jadi kuncinya itu. Jadi makanya tetap dipantau. Tik berapa gula darah sewaktunya. Kalau antara 100 sampai 200 itu berarti terkendali. Memang ideal sampaikan dokter Bowo tadi kalau pengen HbA1c sekitar 7, 27 antara 100 sampai 150. Tapi pada pasien lansia, para pakar di bidang ilmu endokrinik seperti Profesor Paulus Yono, almarhum ya, Profesor Sutoyo Sukaton, Profesor Supartondo, itu menyampaikan rumusnya bahwa kadar gula yang boleh disandang oleh lansia garis waktu adalah maksimal 225 dan HbA1c-nya batasnya adalah 8. Itu yang membuat perbedaan dari pergeni dan pergemi. Tapi sekarang sudah sama. Pergemi dan pergeni sudah sama. Karena patokannya batas pada lansia HbA1c adalah 8 normalnya. Pada orang muda kan di batu 7,5 ya. 7,7 dan itu tercapai kalau antara gula darah sewaktu antara 100 sampai 150. Tetapi pada lansia gula darah sewaktu boleh sampai gula darah pada lansia boleh 100 sampai 225. Demikian Mas Tauku Umar Mahmud. Semoga bermanfaat. Baik, Jadi terima kasih banyak penjelasannya Dr. Probo dan semoga penjelasan dari Dr. Probo bisa menjawab nggih Bapak Teuku Umar Mahmud dan terima kasih atas pertanyaannya. Tauku Umar. Nggih, eh, baik. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain dipersilakan kepada para peserta. Em, Mohon izin dokter, mungkin sembari menunggu pertanyaan dari peserta dokter, saya izin mengajukan pertanyaan Silakan, dokter. Dik. Silakan. Baik, mereka mungkin terkait kita tahu bahwa banyak lansia itu yang sangat antusias dan berkeinginan untuk melaksanakan ibadah puasa, dokter. Namun tidak kita bisa pungkiri bahwa ada sebagian lansia juga yang dalam kondisi yang belum fit seperti itu, dokter, tapi memaksakan untuk puasa. Apakah hal demikian masih diperkenankan atau tidak, dokter? Mohon Oh, penjelasannya, dokter. bagus sekali deh, Armin Sinata. Jadi sebenarnya lansia yang sakit parah, sakit berat itu di dalam Al-Baqarah sudah ada jaminannya. Namanya mendapatkan rukhsah, mendapatkan dispensasi, dapat keringanan. Bagi lansia yang sakitnya parah dan tidak memungkinkan dia berpuasa, dia cukup membayar fidyah, berarti diganti fidyah memberi makan, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Dan lansia yang cerdas, dia bisa dapat pahala banyak. Bagaimana caranya? Memberikan iftar, makanan buka puasa. Nah, orang lansia yang punya kecukupan ekonomi, kemudian dia memberikan makanan buka puasa, maka dia dapat pahala seperti orang berpuasa. Nah, jadi pandai-pandai berpuasa, makanya buka puasa tuh bantu. Kesempatan emas nih gue tua nih. Ayah saya, ibu saya sudah tua. Dia belum tahu. Ya, ayah ibu punya uang, bu. Buka puasa, bu. Di rumah saya Cajita tuh rata-rata 150 sampai 200 orang yang buka puasa. Ya, rata-rata itu. Sehingga ini besok Dr. Armin Sinata ini juga Ketua Panitia Ramadan menyiapkan 150 pack sampai 200 pack nasi dengan air manisnya ya ada tehnya ada tanduk boleh itu udah tersedia nih. Lah itu kesempatan bagi para lansia dari pahala. Kenapa? Yang jamaah yang di rumah sakit saja itu penunggu pasien, bayangkan penunggu pasien ya, anaknya pasien, istrinya pasien, suaminya pasien.
kadang-kadang kakaknya pasien, adiknya pasien, kadang-kadang juga maaf ya, eh, apa nggak semakan loh siap ya, mau buka puasa di mana? Di rumah sakit Cacito, di rumah Masjid Asyifa tersedia tuh buka puasa setiap hari mulai besok sore sudah ada ya. Jadi sudah ada. Kita tersedia 150 pack sampai 200 pack ya. Nah, tergantung situasinya bisa ditambah nanti melihat situasinya. Jadi cari kesempatan berbalah. Lah, kalau emang nggak kuat, ya sudah. Nanti coba dulu. Yang penting sahur dulu ya, sahur. Kemudian jangan aktivitas yang melelahkan, yang bersifat membuat kalorinya terbakar atau terbuang. Jadi banyak tiduran. Nanti kalau jalan-jalan sore hari atau setelah makan, setelah buka, lah sambil jalan-jalan ke masjid yang agak lumayan tidak jauh banget ya, sekuatnya saja. Jadi di sini ojo ngoyo. Nah, yang penting ya ojo ngoyo. Sak kuate, sak tekane, yang penting ikhlas. Nek punya duit memberi makanan buka puasa. Ini pahalanya gede banget sebagai pengganti kompensasi kalau belum bisa beribadah dengan uh, sempurna yang dimimpikan. Saya kira demikian Dr. Armin Sinarta. Baik. Terima kasih Dokter Probo. Jadi mungkin izin sedikit menyimpulkan Dokter. Jadi sebenarnya pada lansia itu tidak ada larangan untuk melakukan ibadah puasa, namun kembali lagi ke status kesehatannya masing-masing dan apabila dalam kondisi yang belum optimal atau fit dalam menjalankan ibadah puasa, jangan terlalu dipaksakan. Dan apabila ingin mendapatkan pahala yang setara dengan beribadah puasa, bisa dengan cara yang lain, yaitu salah satunya dengan memberikan buka puasa bagi orang-orang yang beribadah puasa karena akan mendapatkan pahala yang sama gitu dokter Ya, dengan orang yang berpuasa gitu. oh ya sebelum saya lupa dek. Pada kondisi penyakit yang serius, maka dilarang berpuasa hukumnya haram ya. Kalau itu sakit nanti saya nggak mau makan obat, saya nggak mau, biar aja mati sekali. Nah, itu namanya bunuh diri. Dalam firman Allah, wala tayassum min rauhillah inau yalayasum min rauhillah ila qaumil kafirun. Justru dianggap orang yang ingkar pada nikmat Allah. Jadi kalau sakitnya parah dokter bilang tidak, maka dokter punya namanya punya kompetensi atau punya otoritas di bidang bidang medis, maka secara udzur syar'i dia boleh tidak berpuasa karena itu tadi dibenarkan oleh syar'i atau syariat. Jadi kalau ini sakit jantung, sakit parah, kemudian gagal ginjal, gagal hati, maaf gagal hati ya, gagal ginjal masih boleh puasa malam. Gagal ginjal yang diabetes hadi rutin malah nggak ada masalah karena dia memang dia kan minumnya itu tadi di Cinata minumnya dibatasi. Sekalian saya gua puasa aja, boleh malahan. Itu gagal ginjal ya. Tapi kalau gagal hati, gagal nafas, oh nggak boleh. Nanti akhir nafas akhirnya nggak bernafas ya. Gagal hati ya berminat ya pindah ke alam lain, bunuh diri namanya. Jadi nggak boleh. Kalau untuk dikatakan dokter bahaya, ini namanya life threatening, mengancam jiwa, tidak boleh, maka dia tidak boleh puasa. Dia nekat, awas. Itu melanggar ketentuan yang Allah berikan. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Dokter Probo. Mohon izin Dokter, Meniko ada satu pertanyaan di kolom chat Dokter dari Ibu Tumiati nggih. Oh iya. Eh, untuk bertanya jika ada penyakit asam lambung Dokter, kemudian Oh ketika iya. kamu mengharuskan harus makan pelan-pelan atau mengemil seperti dokter. Jika diam lebih dari 3 jam, maka akan sakit perutnya dokter. Jadi, seperti kita ketahui bahwa pada puasa kita harus menahan tidak makan gitu dokter dalam jangka waktu eh, lebih dari 3 jam seperti yang disampaikan pada dari pertanyaan gitu dokter. Ya, Bagaimana solusinya dokter? dipastikan ya, Ibu Tumiati, benarkah nih dispepsia ulkus, tipe ulcer dispepsia, ataukah tipe non-ulcer? Kalau non-ulcer itu diberi makan enak, nanti itu beberapa jam perih lagi. Ini biasanya nggak luka. Tapi kalau yang luka, diberi makan kesakitan. Tipe ulcer, tipe dispepsia yang ada luka, itu nggak boleh puasa memang. Sembuhkan dulu, biasanya 2 minggu, pakai obat-obat mukoprotektor, pelapis seperti sukralfat ya. Mereknya saya nggak nyebut banyak, yang Pepsad atau sukralfat. Kemudian asam lambungnya ditekan dengan PPI atau H2 blocker, silakan. Kalau tergantung obat yang ada di puskesmas atau di klinik atau di rumah sakit, kalau bisa PPI ya PPI pilih yang baik. Nah, asam lambung yang terlanjur keluar diterapkan dengan antasida. Bagaimana kalau yang itu yang tipe ulcer yang ada luka sariawan di dalam lambung? Ih, tentu saja sakit sekali bukan? Makanya orang ini tidak sanggup berpuasa, kesakitan, diberi makan saja sakit, tidak makan itu sakit, diberi makan tambah sakit. Kalau ada orang sakit, diberi makan kok enak, ini biasanya tidak luka. Ini dengan puasa banyak yang sembuh, banyak sembuh nih. Yang penting
nanti sahurnya jangan pakai bahan-bahan yang merangsang asam lambung. Asam lambung bisa meningkat karena kecemasan, kemerungsung, ambisius, ya, kemudian dimarahi orang, makan yang terlalu panas, minum terlalu panas. Nah, ini dibatasi dulu dan diberikan asam lambung yang terlanjur keluar karena perih, asam yang banyak kemudian menimbulkan perih, dinetralkan dengan antasida. Kemudian yang belum keluar dihentikan atau dikurangi produksinya dengan obat-obat yang PPI. Tetapi harus berbasis atau backgroundnya karena dia kecemasan, ngenes, sedih, maka diberikan obat. Beberapa pakar ini sudah kesepakatan ya, diberikan obat namanya klodium bromid dan klodiazepoksid ya, anti cemas dan obat-obatan mengurangi apa jadi mengurangi kecemasan dan mengurangi dari uh, sel-sel sel-sel mukosa yang menghasilkan asam lambung itu supaya tidak produksi. Ya, jadi itu kuncinya. Jadi itu yang diberikan, misalnya Brexidin ya, itu sudah diberikan kalau asam disebabkan karena kecemasan, itu akan baik. Dalam waktu nggak sampai 1 jam 2 jam, biasanya langsung enak ya. Tapi kalau backgroundnya bukan kecemasan, maka khusus kasusnya agak berbeda. Jadi dipastikan Ibu Tumiati cek dulu tipenya tipe ulcer atau bukan ulcer. Kalau bukan tipe ulcer memang nggak boleh puasa, tapi kalau bukan ulcer bisa puasa dan banyak sembuh. Dan banyak sekali kasus-kasus dengan seperti Dokter Putut Bayu Purnama, Dokter Neneng Ratnasari, Dokter Sutanto Madjono mendapatkan orang-orang tipe dispepsia yang fungsional dengan puasa justru sembuh gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Bobo. Mohon izin Dokter, Maniko sebenarnya masih ada satu pertanyaan Dokter. Masih bisa nggak Dok? Bisa selesaikan sekarang. Oke, siap Dokter. Diselesaikan. Ya. Baik Dokter, ada pertanyaan dari RAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dokter. Izin bertanya untuk obat yang aturan minumnya per sekian jam, misalnya seperti antibiotik yang diminum per 8 jam, apakah ada modifikasi dalam cara minum obat tanpa mengurangi efektivitas dari obat tersebut? Terima kasih Dokter. Meminta dokter untuk dialihkan di obat-obat lainnya. Jadi misalnya obat-obat sehari 3 kali atau 4 kali minta ganti obat-obat yang sehari per 12 jam ya. Misalnya kelompok quinolon, kelompok macrolide, asetromisin itu kan bisa sehari cuma sekali. Kalau dimungkinkan bisa dialihkan diganti. Tetapi kalau tidak, sesungguhnya obatan gini ya, Dik, ya. Obat itu dasar misalnya obatnya sehari 3 kali. Misalnya amoksisilin ya. Amoksisilin sehari 3 kali. 1 gram atau 2 gram atau 5 gram tergantung dosisnya dan diputuskan dokter siapa. Itu obat tadi misalnya itu kan ada namanya T setengah ya. eh, Waktu paruh. Jadi waktu paruh itu apakah masih dalam kadar minimal mematikan bakteri gitu. Jadi kalau kadar misalnya obat-obatan seperti amoksisilin waktu paruhnya berapa jam? Pada waktu kadar setelah sekian jam kadar obat dalam darah akan turun separuhnya. Masihkah dia mematikan bakteri? Masih. Sampai berapa levelnya? Nah, obat-obat itu nggak sama antara ciprofloxacin, cefixim, quinolone. Ini beda-beda waktu paruhnya. Cari waktu paruhnya panjang gitu. Sehingga dengan obat 1 kali bisa 2 kali dan sebagainya. Yang kedua, biasanya para dokter yang dalam lapangan itu memberikan obat sehari 3 kali. Tapi bisa pagi, siang, malam diubah buko, sahur, mau tidur gitu. Jadi bisa dialihkan beberapa klinisi demikian. Dan ternyata pasien juga membaik. Tapi sekali lagi kalau bisa diubah obat-obat yang T setengahnya panjang itu sangat bagus. Seperti gini, apa bloker ya di Sinata ya? Apa bloker ada doxazosin Kadura ya, ada Harnal, Aflosin, ada juga Hitrin ya, Tamsulosin, Hitros ya. Itu obatnya waktu banyak beda. Yang paling banyak ada doxazosin Kadura itu 21 jam. Jadi misalnya makan satu bisa sampai 20 separuh hari itu. Dan single dose ternyata kadarnya dipakai malam hari bedtime, dipakai kemudian 21 jam kados tapi separuh masih ngepek. Kadang-kadang sampai 2 hari 3 hari itu nggak makan obat masih ngepek. Nah, jadi obat itu setiap obat itu jenisnya memang nggak sama. Kadar berapa minimal yang masih bisa punya daya bunuh kalau itu antibiotik, daya melebarkan uretra kalau itu betul alpha blocker yang non selektifnya bisa demikian. Jadi nanti bisa cermati secara detail obat itu secara teliti dan itu bisa diperiksa. Ada banyak buku-buku yang di Piro dan kita punya buku untuk geriatri ada khusus ya. Itu ada beberapa interaksi obat dan obat, namanya kriteria start, kriteria stop, kriteria BIDS, kriteria dan sebagainya. Saya demikian, ini pertanyaan menarik.
tetapi mungkin suatu saat akan kita kaji secara khusus beberapa metode mengatasi interaksi obat. Terima kasih Saudara Ade, terima kasih di Sinata. Ini sudah duhur, mic-nya Dek, mic-nya Dek Sinata. Iya, Oke, mohon maaf, Dr. Bobo. Dan mohon izin dokter, mungkin kalau memang kita buka sesi pertanyaan lagi, mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan atau eh, masih mengganjal seperti itu, dokter. Tapi kami persilakan kepada para peserta sekiranya mungkin masih ada pertanyaan yang ingin diajukan, nanti bisa disampaikan saja melalui WA ke nomor yang sudah tertera. Nanti akan kami sampaikan ke pembicara-pembicara yang pada hari ini dan akan kami coba mengirimkan jawaban-jawaban dari para pembicara seperti itu. Baiklah Dokter Probo, karena mohon maaf karena ada terbatasan waktu kita Dokter Probo sudah memasuki waktu zuhur juga. Mungkin kita cukupkan gitu Dokter untuk terima acara kasih Dek Sinata. kita pada hari ini dan semoga acara kita pada hari ini sebagai pembuka dari rangkaian acara-acara kita ke depannya bisa memberikan manfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Baik, Sebagai Dokter. pembekal juga dia, sebagai pembekalan yang mau puasa, sehingga dia sengaja dilakukan sebelum puasa. Baik, Dokter. Baik, Dokter Probo. Baik, Dokter Probo, saya mohon izin untuk mengakhiri sesi acara Ya, kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalam. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. amin. Subhanakallah wa Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Allah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Kan wabarakatuh. Terima kasih Dek Sinata, terima kasih sahabat semuanya. berlampar perdahakan salat tarawih sahur berbuka dan kau pun tiba Ramadan penuh cinta.